Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Fitria Prastyawati dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Susu. Di sini kakak akan mendongengkan sebuah kisah yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Di suatu desa, tinggallah suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Mereka yaitu keluarga yang bahagia. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan setelah itu meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka. Begitu juga dengan ayah. Di desa itu tinggallah juga seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke area tinggal Bawang Putih. Ia sering membawakannya makanan, membantu Bawang Putih membereskan area tinggal, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Setelah itu, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin makin baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah, supaya Bawang Putih tidak kesepian lagi. Mulanya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik pada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan ciri-ciri asli mereka mulai nampak. Satu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan lalu meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena pada Bawang Putih. Pagi itu layaknya biasa. Bawang Putih membawa bakul yang berisi pakaian yang biasanya dicuci di sungai. Sambil mencuci, ia menyanyi dengan gembira. Satu-satu daun-daun berguguran di atas tangkainya. Satu-satu berterbangan di atas sarangnya. Saking asiknya ia bernyanyi, ia tak sengaja menyenggol bakul yang berisi pakaian. Astaga, apa yang aku lakukan? Bagaimana ini? Ini adalah baju kesayangan ibu. Ia menangis terseduh-seduh sambil menatap bakul yang sudah nampak hanyut terlalu jauh. Bagaimana jika ibu marah padaku? Bawang Putih menyusuri sungai, mencarinya, namun tidak menemukannya. Dengan putus asa, ia kembali ke rumah. Dengan menundukkan kepala, Bawang Putih menemui ibunya dan menceritakan bahwa baju kesayangan ibunya telah hanyut terbawa arus sungai. Ibu, maafkan aku. Baju merah kesayangan ibu hanyut terbawa air saat aku sedang mencucinya, Bu. Aku tidak sengaja, Ibu. Sambil menangis. Dasar asal-asalan, bentak ibu tirinya. Suasana semakin memanas dengan hadirnya Bawang Merah. Benar, Ibu. Dia hanya asal-asalan saja. Dia pasti sengaja menghanyutkan baju kesayangan ibu. Kau benar, sayang. Dia pasti sengaja menghanyutkan pakaian ibu. Sambil menatap putrinya, Bawang. Sambil melempar bakul yang berisi pakaian ke arah Bawang Putih. Hukum saja dia, Bu. Dia pasti sengaja. Suruh saja dia mencarinya sampai ketemu. Sambil menangis, Bawang Putih berusaha untuk menjelaskannya kembali. Tidak, saudaraku. Aku benar-benar tidak sengaja. Saat aku tersadar, pakaian kesayangan ibu sudah hanyut terbawa arus. Aku tidak mau tahu. Pokoknya, kau harus mencari pakaian ibu. Dan jangan pernah kembali kalau kau belum menemukannya. Tahu?
bentak Ibu Tiri. Bawang Putih segera melaksanakan perintah Ibu Tirinya. Dia segera menelusuri sungai tempat ia mencuci. Matahari sudah mulai meninggi. Namun, Bawang Putih belum juga mendapatkan pakaian ibunya. Aku tidak akan berhenti mencari. Semoga saja pakaian kesayangan ibu segera ketemu, ucap Bawang Putih. Saat ia menelusuri sungai, ia bertemu dengan seorang penggembala yang sedang memandikan kerbau. Bawang Putih menghampiri dan bertanya kepada penggembala itu, "Paman yang baik, apakah paman melihat pakaian merah yang hanyut melewati sungai ini?" "Ya, tadi saya melihatnya, Nak. Kalau kamu mengejarnya cepat-cepat, mungkin kau bisa mengejarnya," kata paman itu. "Baiklah paman, terima kasih," kata Bawang Putih dan segera lari kembali menyusul. Hari sudah mulai gelap. Bawang Putih sudah mulai putus asa. Bawang Putih melihat cahaya lampu dari sebuah gubuk yang berada di tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri tempat itu. "Permisi," kata Bawang Putih. Seorang wanita tua membuka pintu. "Siapa kamu, Nak?" tanya nenek itu. "Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari pakaian ibu saya yang hanyut dan hari sudah mulai malam. Bolehkah saya menginap di sini malam ini?" tanya Bawang Putih. "Ya, tadi pakaian itu tersangkut di rumahku, sayang," kata nenek. "Baiklah, saya akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama 1 minggu. Sudah lama saya tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" Sambil menuntun Bawang Putih masuk ke dalam gubuk. "Baiklah, Nek. Saya akan menemani nenek selama 1 minggu. Asal nenek tidak bosan saja denganku," kata Bawang Putih dengan senyum. Setelah 1 minggu, Bawang Putih tinggal dengan nenek tersebut. Bawang Putih membantu pekerjaan nenek. Hingga setelah itu genap sudah 1 minggu, nenek lantas memanggil Bawang Putih. "Nak, sudah 1 minggu kau tinggal di sini dan saya senang karena kau adalah anak yang rajin dan berbakti. Sesuai janjiku, ku dapat membawa pakaian ibumu pulang. Dan satu lagi, kau dapat memilih 1 dari 2 labu kuning ini sebagai hadiah," kata nenek itu. Awalnya Bawang Putih menolak diberi hadiah, tetapi neneknya terus memaksa. Setelah itu, Bawang Putih memilih labu yang amat kecil. Nenek lantas tersenyum dan mengantarkan Bawang Putih hingga ke depan rumah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan pakaian merah punya ibu tirinya dan ia pergi ke dapur untuk membelah labu kuning. Alangkah terkejutnya Bawang Putih waktu labu itu dibelah. Di dalamnya berisi emas permata yang sangat banyak. Dia berteriak karena amat gembira dan memberitahukan tentang keajaiban itu ke ibu tirinya dan Bawang merah, yang dengan serakah langsung merebut emas dan permata tersebut. Mereka memaksa Bawang Putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa memperoleh hadiah tersebut.
Bawang putih lalu menceritakan dengan jujur. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang sama. Layaknya bawang putih, bawang merah lantas diminta untuk menemaninya selama 1 minggu. Tidak layaknya bawang putih yang rajin. Selama 1 minggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan. Setelah 1 minggu, nenek itu membolehkan bawang merah untuk pergi. Bukankah tentunya nenek memberikan labu sebagai hadiah karena sudah menemanimu selama 1 minggu? Tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah mengambil 2 labu yang ditawarkan. Dengan cepat, bawang merah mengambil labu yang besar dan tanpa mengucapkan terima kasih, ia langsung melenggang pergi. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menjumpai ibunya dan dengan gembira menunjukkan labu yang dibawanya. Dengan tidak sabar, mereka membelah labu itu. Namun bukan emas dan permata yang didapatkan, melainkan binatang-binatang berbisa layaknya ular dan kalajengking. Dan binatang-binatang itu segera menyerang bawang merah dan ibunya.